Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Amelia dengan NIM 212520009 dari kelas A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengurutan data menggunakan selection sort. Untuk tipe data yang saya gunakan adalah integer dengan variabel X yang menggunakan array dengan nilai 3, 4, 6, 5, dan 2. Kemudian ada integer J yang dimana digunakan untuk mengetahui jumlah indeks yang ada pada array X. Untuk itu kita menggunakan rumus size of dengan nama array X dibagi dengan size of pointer X. Kemudian ada integer temporary dan persistent, di mana temp untuk menyimpan nilai angka yang akan kita awali nanti. Kemudian di sini ada cout Y, di mana cout Y digunakan untuk menampilkan indeks yang ada di dalam array X dengan nilai yang ori atau nilai yang belum kita urutkan. Setelah itu ada perulangan for dengan integer I dengan nilai mula-mula 0 yang akan terus melakukan perulangan apabila nilai I masih kurang dari nilai jumlah indeks yang ada pada array X yaitu J. Pada saat kita melakukan perulangan, nilai I akan kita incrementkan. Kemudian ada cout untuk menampilkan variabel X dengan indeks ke I. Jika nilai I adalah 0, maka kita akan menampilkan indeks ke 0, yaitu yang ketiga. Jika nilai I adalah 1, maka kita akan menampilkan indeks 1, yaitu angka 4. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam rumus pengurutan selection sort. Di sini ada perulangan menggunakan for dengan integer A yang dimulai dari 0, dimana jika nilai A kurang dari J, maka akan terus melakukan perulangan, dan saat melakukan perulangan nilainya akan kita incrementkan. Kemudian ada variabel temp dengan nilainya adalah X dengan indeks ke A. Kemudian ada variabel posisi dengan nilai A, di mana posisi ini merupakan letak angka yang menjadi kandidat angka yang paling kecil. Namun karena kita belum memiliki kandidat tersebut, maka kandidat tersebut akan diisi oleh variabel A itu sendiri. Setelah itu ada perulangan lagi dengan for integer B, di mana integer B sama dengan A yang akan terus melakukan looping atau perulangan jika nilai B kurang dari J. Selama melakukan perulangan, maka variabel B akan kita incrementkan. Di dalam sini kita akan membuat perjabangan di mana jika array X indeks ke B nilainya kurang dari temporary, maka variabel temporary nilainya akan kita ubah menjadi array X dengan indeks ke B. Kemudian kita bisa melakukan pertukaran nilai tersebut. Dan untuk posisinya adalah posisi pada B. Jika looping tersebut sudah selesai untuk variabel B, maka kita sudah mendapatkan untuk nilai temporarinya berapa dan posisi yang akan kita jadikan pertukaran itu datanya berapa sudah kita dapatkan juga. Maka dari itu untuk array X indeks posisi itu kita akan tukar dengan nilai pada X ke A. Kemudian dan untuk X ke A nilainya akan kita tukar dengan nilai pada variabel temporary. Setelah itu di sini ada cout A+1 yang digunakan untuk
menampilkan urutan pada perulangan yang dilakukan. Nah, di bawahnya terdapat looping untuk menampilkan perubahan data yang akan terjadi pada saat itu, di mana variabel C dengan nilai mula-mula 0, jika C nilainya kurang dari J, maka akan terus melakukan perulangan. Selama melakukan perulangan, nilai C akan kita incrementkan. Kemudian ada cout array dengan indeks ke C yang akan ditampilkan. Nah, setelah itu di sini ada perulangan menggunakan variabel D dengan nilai yang dimulai dari 0, di mana looping akan terus dijalankan jika nilai D kurang dari J. Setiap looping akan menampilkan indeks dari array X yang sudah kita urutkan, yaitu indeks ke D. Z di sini digunakan untuk menampilkan data atau indeks yang sudah kita urutkan. Nah, di sini sebelumnya saya jelaskan bahwa selection sort yang saya gunakan di sini untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Maka jika dijalankan akan menjadi seperti ini. Nah, dapat kita lihat bahwa Y yang merupakan urutan awal dengan nilai 3, 4, 6, 5, dan 2. Nah, pada pertukaran pertama, angkanya menjadi 2, 4, 6, 5, dan 3. Di sini kita lihat bahwa indeks ke-1 yang menjadi patokannya. Nah, apakah 4 kurang dari 3? Salah, maka tidak melakukan pertukaran posisi. Kemudian angka 3 kita bandingkan dengan angka 6. Apakah angka 6 kurang dari 3? Ternyata nilai tersebut salah, maka tidak melakukan pertukaran posisi. Nah, kemudian apakah angka 5 kurang dari angka 3? Tidak, maka tidak terjadi pertukaran posisi. Kemudian kita bandingkan dengan indeks yang terakhir yaitu 2. Apakah 2 kurang dari 3? Jawabannya benar. Maka 2 akan mengisi posisi angka 3 dan angka 3 akan mengisi posisi di angka 2. Nah, jika kita menggunakan selection sort, keuntungan yang kita dapat adalah salah satunya kita tidak perlu mengutak-atik angka di awal yang sudah kita urutkan. Maka angka tersebut yang sudah kita urutkan di awal dan kita dapatkan di awal tadi sudah kita anggap fix atau benar. Nah, kemudian kita mencari angka terkecil pada urutan yang 2. Nah, datanya kan 2, 4, 6, 5, dan 3. Nah, apakah angka 6 kurang dari 4? Jawabannya salah, maka tidak terjadi pertukaran posisi. Kemudian angka 4 kita bandingkan dengan angka 5. Apakah angka 5 kurang dari angka 4? Tidak, jawabannya salah, maka tidak terjadi pertukaran posisi pada kondisi ini. Setelah itu kita bandingkan pada indeks yang terakhir, yaitu apakah 3 kurang dari 4? Jawabannya benar. Maka terjadi pertukaran posisi di mana angka 3 akan mengisi posisi 4 dan angka 4 akan mengisi posisi di angka 3. Nah, maka dapat kita lihat bahwa pada pengurutan ketiga posisinya berubah menjadi 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian pada pertukaran ketiga itu indeks ke 3 di mana 4, 5, 6. Nah, di sini kita lakukan pada indeks ketiga. Nah, 5 kurang dari 4 salah, maka tidak terjadi pertukaran nilai. Kemudian kita bandingkan pada indeks yang terakhir yaitu apakah angka 6 kurang dari angka 4? Nilainya adalah false, maka tidak terjadi pertukaran. Untuk nilai terakhirnya, maka posisinya akan tetap sama yaitu 2, 3, 4,
5, dan 6. Nah, setelah itu, untuk pertukaran yang keempat, kita lihat indeks ke yang kelima. Indeks ke yang keempat. Nah, di sini indeks keempat adalah angka 5. Apakah angka 5 lebih besar dari angka 6? Ternyata salah. Dan apakah angka 6 kurang dari angka 5? Ternyata benar. Maka di sini tidak terjadi pertukaran posisi, dan kita dapatkan bahwa posisi tersebut tetap sama dengan urutan 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini ada Z yang merupakan cout dari pengurutan data yang sudah dilakukan, yang mengurutkan data dari nilai yang terkecil ke yang terbesar. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.